Kita kan sebagai partai politik juga harus siap. Artinya bisa jadi di tengah jalan ada yang berupaya menjegal, atau bisa jadi di tengah jalan dibujuk rayu, ya kan udahlah jadi menteri aja kan. Dan kita nggak punya persiapan. Makanya kami sejak awal memasang stand bahwa calon kami Sohibul Iman. Kalau tidak, prediksi kami ini bisa tenggelam karena dia tidak punya momentum. Dia nggak punya lagi cara untuk bisa meningkatkan brandingnya, personal brandingnya. Kesempatan ini saya kira adalah momentum bagi Mas Anies. Kita kasih kesempatan lagi untuk bisa menjaga Jakarta, merawat Indonesia. Tetapi kami juga sebagai partai politik berkeinginan agar kali ini giliran kader PKS yang mendampingi. Ada banyak pertanyaan ya tentu. Tapi saya mau tanya teknis dulu ya sebelum yang substantif. Keputusan untuk kembali menjagokan Anies untuk konteks Pilkada DKI kembali itu kan konteksnya bisa 2017, bisa Pilpres kemarin. Betul. Itu kapan dicapai? Ya kira pemikiran dari pimpinan adalah salah satunya adalah bahwa kita sepakat bahwa Mas Anies ini tokoh nasional. Dan dia harus menyala. Kalau dia tidak memiliki... Menyala, bukan mengalah ya, menyala. Dia harus menyala. Kenapa? Kalau dia tidak menyala, tidak memiliki panggung, maka dia akan tenggelam. Jadi maka pimpinan bersepakat bahwa bagaimanapun Mas Anies ini tokoh nasional yang tentu saja harus kita jaga ritmenya. Harus kita tetap beri kesempatan dia untuk bisa memiliki panggung politik. Kalau tidak, prediksi kami ini bisa tenggelam. Karena dia tidak punya momentum. Dia nggak punya lagi cara untuk bisa meningkatkan brandingnya, personal brandingnya. Dan Gubernur DKI adalah salah satu panggung yang sangat mungkin. Pertama, beliau sebagai incumbent. Yang kedua, ibu kota. Yang ketiga, banyak sekali partai pendukungnya itu memiliki kursi yang cukup untuk di Jakarta. Jadi sangat memungkinkan bagi Mas Anies untuk bisa menang kembali di Jakarta. Tapi ketika Anda mengatakan panggung Anies jangan sampai begini begono dan lain sebagainya, Anda kok cinta benar ya sama Anies ya? Saya kira bukan soal cinta secara personal, tetapi kita sebagai partai politik yang sudah memutuskan mengusung Mas Anies melihat bahwa memang kita memerlukan tokoh yang memiliki akal sehat ke depannya. Dan ini harus dipelihara. Bahwa adapun kekalahan kemarin itu adalah sebuah banyak hikmah yang kita lihat. Bagaimana dissenting opinion para hakim ya. Walaupun partai pemenang nggak akan mau mengaku itu. Tapi semua orang mengakukan itu. Jadi kesempatan ini saya kira adalah momentum bagi Mas Anies. Kita kasih kesempatan lagi untuk bisa menjaga Jakarta, merawat Indonesia. Tetapi kami juga sebagai partai politik berkeinginan agar kali ini giliran kader PKS yang mendampingi. Kemarin ketika di Pilpres ada PKB Caimin, ya. Kami logo. Dan mungkin kami berharap juga pada kali ini teman-teman PKB juga siap untuk mendukung pasangan Jakarta Aman ini. Gitu. Karena sekarang posisinya kan nggak susah ya. PKS hanya butuh 4 saja. 4 saja. Dan 4 itu bisa dipenuhi semua partai yang lolos parliamentary threshold. Betul. Kalau jadi ini memang skenario PKS ya, memunculkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur untuk apa? Ya saya kira memang gini, karena Mas Anies secara pribadi belum declare juga, kita kan sebagai partai politik juga harus siap.
Artinya bisa jadi di tengah jalan ada yang berupaya menjegal, atau bisa jadi tengah jalan dibujuk rayu, ya kan, udahlah jadi menteri aja kan. Dan kita nggak punya persiapan, makanya kami sejak awal memasang stand bahwa calon kami Sohibul Iman. Dan ternyata setelah berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh ketika kita naikkan itu, kata udah kita Anies saja. Jadi muncullah skenario Anies Sohibul Iman. Dengan makanya aman. Makanya kemudian kata Surya Paloh nanti juga berubah ya kan? Ternyata berubah benar. Anda kok seperti cerah ceria ya. Terlepas dari soal Padang tadi ya. Kenapa? Ada beban yang mengimpit atau apa? Enggak juga. Kita tadi kita merasa bahwa ini adalah momentum. Bagaimana dulu kita pernah menang. Jadi sebenarnya kalau dikatakan ada yang mengatakan bahwa PKS menang karena Anies, enggak juga. Karena di Jakarta PKS pernah menang di tahun 2004. Yang itu kita tidak memiliki tokoh. Jadi ditambah Anies mungkin jadi kuat ya. Jadi kemenangan PKS di Jakarta ini bukan hanya karena individu juga, tapi karena memang soliditas kader, kerja-kerja struktur ya yang memang luar biasa. Saya kemarin ngaju di Jakarta 2, Jaksel Japu itu luar biasa. Kader-kader PKS itu siang malam. Bahkan ada yang wafat kemarin karena kelelahan. Anda nggak dapat kursi bukan karena tidak ini, karena memang PKS sudah ada yang lebih senior di situ ya? Dapat 2 kursi, alhamdulillah. 2 kursi? 2 kursi, saya peringkat ketiga. Incumbent dua-duanya. Peringkat ketiga. Ya. Dapat 2 kursi. Dan siapa aja di Jakarta? Pak Hidayat Nur Wahid dan Bu Kurniasih Mufidawati. Itu ya. Dua-dua incumbent. Jadi saya melihat memang setelah saya mendalami Jakarta, memang luar biasa. Wajar PKS itu menang. Karena mereka solid, terjun ke masyarakat, dan memang mereka memahami wilayahnya. Dewan Pimpinan Ranting, pengurus cabang ya, daerah itu semuanya luar biasa. Jadi bahkan DKI Jakarta kita dapat 5 kursi untuk DPR RI. Ini mungkin perolehan yang luar biasa signifikan. Jakarta Timur 2 kursi, Jakarta Selatan Pusat dan Luar Negeri 2 kursi, dan Jakarta Barat dan Utara 1 kursi. Ini memang tadi berapa kursi jadinya? 5 kursi untuk DPR RI. Dan untuk ini 18 kursi 18 untuk DPRD. Kursi. Untuk maju hanya perlu 22 kursi, kurang 4. 5 kursi itu dari berapa kursi sebelumnya? Tetap konsisten. Pemenang. Saya kok malah berpikir ya, faktor Anies effect kok nggak banyak di PKS dibandingkan PKB sama Nasdem ya? Iya karena Anda sekarang dapat 53 kursi ya? 53. 53, jangan lupa ada penambahan kursi juga kan di DPR kan? Iya. Nasdem tambah 10, PKB tambah 10. Iya. PKS cuma 3. Di Jakarta PKS tambah 2. Iya. PKB tambah 5, Nasdem tambah berapa? Saya nggak tahu. Ada signifikan dapat pimpinan. Artinya kan bukan Anies effect kan nggak banyak pengaruhnya sebenarnya. Ya tapi memang kalau kita lihat survei, kita nggak bisa nafikan bahwa memang PKS dan Anies ini saling menguntungkan lah ya, mutualisme lah ya. PKS tanpa jadi memang PKS ini memang partai kader gitu. Sejak awal saya katakan bahwa kita 2004 nggak punya Anies. Ya, tokoh ada tapi tidak punya Anies, tapi kita menang juga. Gitu. Artinya bahwa kemenangan PKS Jakarta memang banyak faktor, termasuk Anies mungkin kita nggak bisa menafikan juga. Tapi juga kita nggak bisa menafikan memang soliditas struktur PKS di Jakarta ini yang memang kuat, dan memang rata-rata kita menang di daerah-daerah rasional, pemilih rasional, pemilih-pemilih kritis. Jakarta pemilih rasional, di Sumatera Barat pemilih nasional juga. Yang kritis. Intinya yang tidak rasional nggak mungkin PKS menang gitu ya? Bukan tidak mungkin, tapi memang pragmatisme politik itu yang berat. Ya kadang-kadang banyak tadi godaan-godaan sirup tadi ya. Jadi kita bangga. Saya nulis kemarin di media sosial saya, alhamdulillah saya dapat suara 38.800 sekian gitu, tanpa sirup. Tanpa sirup. Siraman rupiah. Luar biasa. Bukan siraman rohani ya, tanpa siroh ya, tapi ini siraman rupiah. Tapi besok-besok bukan lagi siraman rupiah ya. Siraman bisa, apa? Saya didu siraman Indonesia dolar. Said yes. Saya inginkan dolar ya, Said itu. Saya inginkan dolar. Said. Saya inginkan dolar. Kalau kita bicara mengenai
semua faktor ya, maka satu-satunya yang bisa mengalahkan Anies sepertinya cuma gentong babi saja. Saya suka sekali ngomong gentong babi, ya nggak, pork barrel politik itu. Sejauh mana penilaian Anda terhadap itu? Karena kalau dilihat elektabilitas dan lain sebagainya, rasanya nggak banyak berubah lagi. Anies narasi jago, pengalaman ada di situ. Apalagi yang kurangnya ya? Bagaimana? Ya, saya kira memang untuk pilkada memang sedikit berbeda sama pilpres. Saya melihat bahwa banyak faktor ya. Pertama, calon, siapa lawannya. Dalam politik misalnya kalau lawannya itu berbeda usia, maka isunya identitas kan, tua muda. Kalau laki-laki perempuan misalnya gender. Kalau beda agama, isu beda agama, ya kan. Jadi memang politik identitas itu biasanya akan muncul. Gentong babi juga memang sangat rawan. Ya, bagaimana program-program pemerintah itu digunakan untuk dikapitalisasi untuk kemenangan penguasa. Tapi pertanyaannya siapa dulu yang maju? Kalau yang maju itu memang orang yang sangat kuat pengaruhnya atau ada hubungan darah, mungkin bisa jadi itu terjadi. Tapi kalau yang didukung itu misalnya juga berbeda partai dengan penguasa ataupun dia tidak memiliki kepentingan politik di situ, ini menjadi tidak terlalu signifikan dampaknya. Dan yang ketiga, di Jakarta pilkada itu semua mata akan terbuka lebar, nggak kayak kemarin pilek rusuh. Semua orang mementingkan dirinya, mementingkan partainya, mementingkan individunya, keluarganya. Jadi nggak kelihatan tuh pergerakan orang-orang yang curang tadi. Tiba-tiba simsalabim. Ya? Kalau pilkada semua mata akan melihat, termasuk mungkin dunia internasional. Maka sangat rawan. Tapi kan ini pilkada serentak. Iya, tapi serentak, tapi Jakarta kan hanya ada satu. Nah, maksudnya gini, biasanya kan pengamat Jakarta ini kan sok-sokan kan semuanya. Semua daerah ingin di ini kan. Televisi juga begitu kan. Menang daerah sini, menang daerah situ. Lalu pengamatnya dari Jakarta semua. Jadi saya kira nanti Jakarta akan jadi sentral. Makanya siapa yang bermain di Jakarta dengan curang itu akan sangat mudah terlihat, disorot. Kenapa? Pilkadanya cuma satu. Berbeda misalnya di Sumatera Barat tadi ada 19 misalnya. Di daerah lain ada mungkin 12, mungkin ada 15 yang serentak. Berbeda.